Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hadam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis makanan yang akan kita makan dalam diet untuk menyambung video yang sebelumnya. Jadi tonton dulu video yang sebelumnya agar menyambung ya. Jadi pengalaman saya, teman-teman banyak yang menanyakan, "Dok, bagaimana cara diet yang turunnya cepat?" Dan juga ada yang bertanya, "Dok, kalau saya diet 2 minggu turunnya berapa?" Itu pertanyaan yang masuk di komentar saya yang paling banyak. Penurunan berat badan itu tidak bisa diprediksi karena setiap orang berbeda responnya. Itu karena juga tergantung dari asupan yang kita makan, aktivitas. Intinya dalam diet itu pola hidup sehat. Itu kita mulai dari pola makan kita, terus perubahan perilaku kita, dan jangan lupa berolahraga. Jadi jangan buru-buru untuk turun cepat ataupun buru-buru untuk memprediksi saya turun segini dalam waktu beberapa hari. Itu berbeda sekali, tidak bisa disamakan setiap orang. Ada yang bertanya, "Dok, saya mau turun berat badan tetapi tidak mau olahraga." Itu tidak boleh, karena penurunan berat badan yang dilakukan tidak olahraga itu akan bisa menyebabkan timbulnya berat badan yang yoyo, naik turun. Jadi istilahnya tidak stabil. Jadi jangan mau yang instan. Walaupun adanya ada namanya mie instan. Mie instan saja namanya mie instan itu tidak langsung jadi mie, harus dibuat dulu. Harus dikasih air panas dulu, harus dikasih bumbu dulu, harus diaduk dulu, harus ditunggu dulu, tidak langsung bisa dimakan. Begitu juga dengan diet ini. Harus pelan-pelan. Perlu diingat, penurunan berat badan itu bukan hanya turun berat badan, tetapi juga harus dilakukan dengan cara sehat agar menyehatkan tubuh kita. 3 poin yang penting yang selalu saya ucapkan dalam penurunan berat badan: pola makan, perilaku, perubahan perilaku, dan olahraga. Ini yang paling penting, 3 ini. Untuk pola makan, adanya karbohidrat dalam asupan makanan, harus ada protein, harus ada lemak baik, kemudian harus ada vitamin dan mineral. Nah, jadi ini termasuk jenis makanan ya, jenis makanan, karena tadi ada 3 poin yang sebelumnya, yang mulai dari jenis, jadwal, dan jumlah. Untuk karbohidratnya yang kita makan itu seperti apa? Orang secara umum takut makan karbohidrat karena takut gemuk, karena orang tahunya karbohidrat itu cuma nasi, padahal banyak sekali karbohidrat itu. Misalnya dia gini, "Saya nggak makan nasi, Dok, saya cuma makan mie." Mie itu karbohidrat, sama saja. Misalnya mie, biskuit, kue itu termasuk karbohidrat. Nah, cuman pemilihan karbohidrat pada diet itu sebaiknya karbohidrat jenis kompleks, bukan jenis sederhana atau simpleks. Jadi jenisnya jenis yang kompleks. Jadi contoh karbohidrat yang kompleks itu seperti apa? Kentang, misalnya ubi-ubian, beras merah, dan juga misalnya kacang atau biji-bijian, oatmeal, pasta gandum, roti gandum, buah-buahan misalnya seperti pisang, pir, apel, dan masih banyak yang lain. Kalau ada yang bertanya, "Gimana, Dok, kalau seandainya saya makan nasi putih?" Nah, itu nasi putih itu sebaiknya nasi putih yang belum dilakukan proses penggilingan yang terlalu banyak. Jadi masih ada kandungan kulit ari, jadi masih tinggi serat. Jadi kalau nasi putih yang umum itu yang sudah mengkilat ataupun sudah berwarna putih itu sudah dilakukan proses penggilingan yang berulang-ulang, jadi tinggal intinya saja. Jadi yang kita makan itu hanya gulanya saja. Kemudian protein. Jadi penting sekali protein ini untuk tubuh kita, karena protein ini juga bisa mengurangi rasa lapar. Jika kita kekurangan protein, kita lebih cenderung mudah lapar. Perlu diingat, macam protein itu ada protein hewani dan ada protein nabati. Banyak sekali protein yang bisa kita masukkan menu untuk dimakan. Misalnya itu dada ayam tanpa kulit, terus daging tanpa lemak, kacang-kacangan, kemudian juga bisa tahu, bisa tempe, dan yang paling sering itu putih telur. Jadi tidak sama kuningnya ya, putih telur. Perlu diingat juga dalam penyajian makanan itu selalu saya ingatkan teman-teman, khususnya yang menonton video ini, saya ingatkan
karena pada umumnya suka yang simple, suka yang mudah, suka yang istilahnya gampangan lah, itu dengan cara digoreng. Itu sangat tidak baik, karena dari proses penyajian itu sangat berbeda sekali manfaatnya yang kita dapatkan. Misalnya tadi tempe, itu antioksidannya tinggi, tapi ketika kita goreng itu 80% antioksidannya hilang, jadi vitamin ataupun manfaat yang kita dapatkan dari makanan itu berkurang. Kalau saya ingatkan, jika melakukan diet itu tanpa minyak dalam proses pengolahan makanannya sesedikit mungkin, kalau tidak bisa dihindari sesedikit mungkin. Perlu kita ingat, itu fungsi protein salah satunya jika kita melakukan penurunan berat badan itu untuk menjaga kesehatan otot kita, karena kalau kekurangan protein yang ditakutkan itu mengalami pengecilan otot ataupun atrofi otot. Jadi berapa sih jumlah asupan protein yang kita makan? Itu sekitar 20%. Kemudian makanan juga harus mengandung lemak. Nah, jadi catatan, lemak yang kita makan ini lemak baik, bukan lemak jahat. Jadi lemak yang kita makan ini contohnya seperti apa? Misalnya bisa alpukat, bisa daging ayam tanpa kulit, bisa juga salad yang diberi misalnya minyak virgin olive oil, dan juga bisa kacang-kacangan, dan juga bisa ikan. Itu sangat baik sekali apabila kita konsumsi dalam asupan makan kita. Kemudian lemak yang jahat itu seperti apa? Misalnya margarin, mentega, kemudian minyak goreng yang kita makan, misalnya dari makanan yang kita goreng, daging merah, keju, es krim, santan. Nah, itu yang paling sering kita temui sehari-hari. Jadi harus hati-hati dalam memilih makanan yang lemak. Kita masuk di vitamin dan mineral. Jadi makanan yang paling banyak vitamin dan mineral itu adalah buah dan sayur. Jadi harus kita makan buah dan sayur dari menu yang kita makan. Perlu diingat juga, karbohidrat ini terkandung di buah dan sayur. Jadi kalau bisa kita kurangi jumlah nasinya, karbohidrat kita ganti dengan karbohidrat dari buah dan sayur. Itu sekalian kita istilahnya memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Itu sangat baik sekali, karena karbohidrat yang di sayur dan buah ini sangat sehat karena rendah kalori, tinggi serat, dan banyak kandungan lainnya. Untuk video ini sampai di sini dulu. Saya akan sambung di video berikutnya. Ditunggu saja. Silakan subscribe, like, dan share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sampai jumpa.